Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama Zakia Sri Faramli, SPD MSI, NIDN 0928019901, dosen tetap pada program studi D3 Analis Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia Timur. Pada kesempatan yang baik ini, saya menyampaikan pernyataan diri unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran PDD UKT-PT dalam rangka penilaian sertifikasi dosen tahun 2026. Seluruh perancangan, pelaksanaan, hingga evaluasi mata kuliah ini sepenuhnya menerapkan pendekatan Outcome Based Education atau OBE. Pembelajaran ditujukan bukan sekedar untuk menuntaskan penyampaian materi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap mahasiswa mencapai ketercapaian kompetensi yang ditetapkan oleh program studi. Dalam kerangka kurikulum OBE, RPS Bakteriologi dirancang dengan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini. CPL tersebut mencakup unsur sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Dari CPL tersebut, kami turunkan menjadi 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diukur menggunakan ranah taksonomi Bloom. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik, serta menunjukkan sikap tanggung jawab dalam pelaksanaan pemeriksaan bakteriologi di laboratorium medis secara mandiri maupun berkelompok. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep teoritis bakteriologi meliputi morfologi, klasifikasi, fisiologi, pertumbuhan, patogenesis, dan teknik pemeriksaan bakteriologi untuk memformulasikan penyelesaian masalah prosedural di laboratorium medis secara mandiri, bermutu, dan terukur. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik pemeriksaan bakteriologi melalui tahap pra-analitik, analitik, hingga pasca-analitik melalui metode isolasi, kultur, pewarnaan, identifikasi bakteri, dan penggunaan instrumen laboratorium sesuai standar untuk menghasilkan informasi diagnostik yang tepat. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis data, hasil pemeriksaan bakteriologi, mendokumentasikan, dan mengelola data laboratorium secara benar, serta melakukan evaluasi mutu untuk mendukung penelitian dasar dan terapan di bidang kesehatan. Dan CPMK yang kelima, mahasiswa mampu menerapkan hasil pemeriksaan bakteriologi dalam pelayanan laboratorium kesehatan secara profesional untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kelima CPMK ini disebarkan secara bertahap ke dalam 16 kali pertemuan, termasuk pertemuan UTS dan UAS, di mana setiap minggunya memiliki sub CPMK yang terukur sebagai indikator ketercapaian mahasiswa secara bertahap. Prinsip utama pendekatan OBE yang saya terapkan adalah constructive alignment, yaitu keselarasan antara capaian pembelajaran atau CPMK, metode pembelajaran atau delivery, dan bentuk evaluasi atau assessment. Pada aspek delivery atau penyampaian materi, untuk mata kuliah 2 SKS teori ini, saya menggunakan metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning di antaranya. Yang pertama yaitu case based learning atau CBL, di mana pembelajaran berbasis kasus, kemudian problem based learning, interactive mini lecture, dan project based learning atau PCBL. Seluruh materi, e-book, artikel jurnal berputasi, serta video animasi 3D diunggah melalui Learning Management System pada UIT, Universitas Indonesia Timur, agar dapat diakses mahasiswa secara mandiri. Aspek yang kedua adalah interaction atau interaksi. Interaksi dibangun secara multi arah antara dosen dengan mahasiswa dan antar mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain melalui diskusi kelompok, penggunaan platform kuis interaktif real time, dan forum diskusi asinkronus melalui Learning Management System Universitas Indonesia Timur. Aspek ketiga adalah assessment atau penilaian berbasis OBE. Sistem penilaian tidak hanya mengandalkan ujian akhir, melainkan menerapkan authentic assessment yang menilai proses dan produk belajar secara terukur menggunakan rubrik analitis. Komposisi dan pembobotan asesmen diselaraskan langsung dengan pemenuhan CPMK yang pertama, partisipasi dan keaktifan diskusi sebanyak 10%, tugas analisis studi kasus dan presentasi kelompok sebanyak 20%, kuis dan formatif tes mingguan sebanyak 15%, ujian tengah semester sebanyak 25%, dan ujian akhir semester sebanyak 30%. Data ketercapaian CPMK tiap mahasiswa dihitung secara sistematis di akhir semester. Hasil ini kami analisis dalam bentuk grafik ketercapaian CPL sebagai dasar untuk melakukan continuous quality improvement atau perbaikan pembelajaran keberlanjutan pada semester berikutnya. Bapak dan Ibu Asesor yang saya hormati, pada video pembelajaran yang dilampirkan setelah pengantar ini, saya menyajikan proses pembelajaran untuk pertemuan kedua dengan topik struktur dan morfologi sel bakteri.
Sesuai dengan rancangan OBE, pertemuan ini bertujuan untuk mencapai sub CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa mampu menguraikan konsep dasar bakteriologi, meliputi morfologi, struktur, fisiologi, pertumbuhan, klasifikasi, dan patogenesis bakteri secara tepat. Dalam video ini, Bapak dan Ibu dapat menyaksikan keterpaduan antara apersepsi, penyampaian konsep inti, diskusi interaktif berbasis kasus, pemanfaatan media visual, hingga sesi refleksi dan sesi umpan balik di akhir kelas. Demikian penjelasan mengenai penerapan kurikulum OBE, RPS, serta metode DAI pada mata kuliah bakteriologi ini. Selamat menyaksikan! Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Oke, bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pertemuan kedua pada mata kuliah bakteriologi. Tapi sebelum itu, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, pada hari ini kita sudah masuk pada pertemuan kedua. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan dengan dasar-dasar bakteriologi. Oke, sebelum kita masuk pada pertemuan kedua, Ibu bisa meminta satu orang untuk menjelaskan apa saja yang kita bahas di pertemuan pertama kemarin. Coba? Oke, boleh, Afni. Kemarin bakteriologi. Oke, unit seluler terkecil makhluk hidup. Jadi betul ya yang dikatakan oleh Afni bahwa bakteri itu adalah unit terkecil. Ya, unit uniseluler. Sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan mikroskop. Oke, pada pertemuan kedua bakteriologi ya, kita akan bahas lebih lanjut. Tapi sebelum itu, Ibu akan mengecek dulu daftar hadirnya. Boleh di scan ini Ibu sudah siapkan dalam G-Form, Google Form, tapi sebelum itu di sini juga ada dalam bentuk ini ya. Ibu sebutkan satu-satu ya. Hafsa, Hairul sakit ya? Oke. Susanti, Sezika, Iin. Oke, baik adik-adik. Jadi sebelum kita masuk pada topik inti kita hari ini, Ibu sudah memberikan clue of today's of topic ya. Jadi ini ada beberapa kata acak ya, ada huruf acak. Silahkan dicari. Jadi Ibu akan silahkan dicari tiap barisnya. Kemudian kalau sudah silahkan angkat tangan dan sebutkan. Oke? Paham? Oke. Pada baris pertama? Siapa? Oke. Struktur, oke betul. Baris kedua, ada tidak? Tidak ada. Baris ketiga? Morfologi, betul sekali. Baris keempat? Siapa? Oke, kapsul. Baris kelima? Ya, Oren. Flagel. Baris keenam? Ada tidak? Baris keenam? Apa? Nukleoid. Baris ketujuh? Ya. Sitoplasma. Baris kedelapan? Endospora. Baris terakhir? Dinding sel. Oke. Jadi semua kata yang sudah disebutkan oleh adik-adik itu semuanya adalah bagian besar dari topik kita hari ini. Namun, topik utama kita hari ini ada pada baris pertama dan baris ketiga. Apa? Struktur dan morfologi. Betul sekali, struktur dan morfologi bakteri. Namun sebelum itu, ini merupakan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai pada hari ini. Namun sebelum kita masuk, Ibu sudah merangkumkan beberapa referensi yang bisa adik-adik pakai dalam referensi pembelajarannya. Ini ada beberapa buku, ada 9 buku. Di buku terakhir, ini adalah buku Ibu sendiri yang sudah Ibu susun bersama dengan tim.
Jadi bisa kalian gunakan itu tentang bagaimana antibiotik itu sebagai kawan atau lawan. Jadi antibiotik itu akan melawan bakteri nantinya. Namun di buku itu sudah menjelaskan bagaimana struktur dan morfologi dari bakteri itu. Ya. Nah, selain buku, Ibu juga sudah merangkumkan satu barcode. Silakan bisa kalian scan nantinya. Ini merupakan kumpulan dari jurnal. Ya, jurnal penelitian yang sudah Ibu lakukan itu tentang struktur dan morfologi dari sel. Jadi nanti kalian bisa pakai sebagai jurnal pendukung atau bahan ajar pendukung gitu ya. Paham? Oke. Untuk outline-nya, di sini materi tentang morfologi dan struktur bakteri ini terdiri dari beberapa pokok bahasan. Ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama yaitu struktur utama dari bakteri, ya. Kemudian yang kedua, struktur tambahan bakteri. Yang ketiga, morfologi makroskopis, dan yang terakhir mikroskopisnya. Jadi ada perbedaan ya antara makroskopis dan mikroskopis bakteri. Nah, sebelum kita masuk pada bagaimana struktur dan morfologi dari bakteri, kita harus tahu dulu, ini ada beberapa case, ada beberapa kasus di Indonesia yang ternyata ini ada hubungannya dengan struktur dan morfologi dari bakteri yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita lihat pada berita yang pertama, itu berita yang sudah saya upload sendiri, itu tentang Candida auris. Bagaimana tentang antifungal atau antimikroba itu dia melawan salah satu mikroba yang namanya Candida auris gitu. Kemudian di sini ada berita yang kedua, Pemprov DKI tutup depot air minum ilegal ya. Jadi ternyata ada banyak depot air minum ilegal yang bertebaran di Indonesia. Jadi adik-adik harus hati-hati ketika misalnya jajan di pinggir jalan. Ada yang sering jajan di pinggir jalan? Banyak, sering. Jadi kita harus hati-hati. Jadi sebagai calon analis kesehatan, itu kita harus lebih selektif untuk jajan di luar, ya. Boleh jajan, tapi harus lebih selektif. Karena ada banyak mikroba yang mengelilingi kita, gitu ya. Kemudian yang terakhir, ternyata uji lab keluar, ayam bakar resmi. Jadi biang utama keracunan puluhan warga, gitu ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana hubungan dari semua berita ini itu dengan struktur dan morfologi dari bakteri. Apa hubungannya? Oke, sekarang kita masuk pada apa yang dimaksud dengan struktur. Ya, ini ada 2 pokok bahasan tadi. Ada struktur, ada morfologi. Tapi peribahasa mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Kalau kita ingin menganalisis tentang bakteri, kita harus tahu dulu sebenarnya itu mereka tersusun dari apa, gitu ya. Tapi sebelum kita mengenal bakteri, ya kita mengenal apa sebenarnya struktur dari bakteri. Sebenarnya kata struktur itu apa sih artinya? Ada yang bisa menjelaskan? Oke. Susunan atau tatanan suatu bakteri. Susunan atau tatanan yang menyusun satu sel bakteri. Oke, betul sekali. Jadi, menurut KBBI, ya struktur adalah susunan, cara sesuatu disusun, bagian-bagiannya, ya. Tapi berdasarkan ilmu bakteriologi, struktur itu dapat diartikan sebagai susunan bagian-bagian penyusun satu sel bakteri yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu, gitu. Jadi satu sel bakteri itu ada banyak sekali yang menyusun, dan tiap susunan itu mereka punya tugas masing-masing. Oke, paham? Oke, kita akan bahas satu persatu strukturnya. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel bakteri terbagi menjadi 2. Ada yang gram positif dan ada yang gram negatif. Untuk ini ada perbedaan. Bagaimana perbedaan antara struktur sel gram positif dan gram negatif? Kita lihat bagian atas. Dinding sel gram positif itu jauh lebih tipis. Gitu. Yang pertama ada dinding sel, ada peptidoglikan di atasnya, ya. Mereka tersusun dari peptidoglikan. Jadi semua dinding sel bakteri itu ada peptidoglikannya. Perbedaannya, peptidoglikan yang ada di dinding sel gram positif itu jauh lebih tebal dibandingkan dengan dinding sel gram negatif. Jadi di sini terlihat perbedaan atau tidak? Terlihat ya. Dari mananya? Dari peptidoglikannya. Kalau di dinding sel gram positif, peptidoglikannya ada di tengah, ya. Jadi mereka disusun atas membran sel. Jadi dinding selnya ada di tengah. Atas bawahnya itu membran sel. Paham? Oke. Oke, susunan yang kedua adalah membran plasma, ya. Membran plasma ini merupakan lapisan yang tipis, gitu. Makanya ada tadi yang namanya dinding sel, mereka yang melindungi. Sedangkan ketika kita membahas tentang membran plasma, ya kita akan melihat bagaimana mereka itu bersifat selektif permeabel.
Ya, bagaimana tuh selective variable? Mereka sebagai satpam. Satpam tugasnya untuk apa? Menjaga. Jadi mereka akan menjaga, mereka akan selektif, mereka akan memilih mana saja zat-zat yang bisa masuk ke sel bakteri, mana yang tidak bisa masuk ke sel bakteri. Misalnya, oh zat ini tidak boleh, kalian beracun ya, kalian tidak boleh masuk. Mereka akan mengunci, gitu. Kemudian ada juga zat yang misalnya sampah-sampah yang dari dalam. Oh, kamu sudah tidak berguna di dalam sel bakteri, silahkan keluar. Nah, itu tugasnya dari membran plasma. Mereka tipis, tapi mereka sangat-sangat selektif. Mereka tersusun atas, ada apa saja di atas? Ada apa? Glikolipid. Oke, ada apa lagi? Apa? Sitoplasma. Kemudian ada apa lagi? Oke, ada integral protein. Ada apa lagi? Oligosakarida. Jadi semua struktur dari membran plasma itu mereka yang menyusun satu membran plasma itu sehingga mereka sangat-sangat selektif gitu. Mereka tipis, tapi mereka sangat selektif gitu, ya. Oke, struktur selanjutnya yaitu ribosom, ya. Ribosom ini memiliki ukuran yang kecil, ya. Apa tugasnya? Tugasnya untuk mensintesis protein. Protein digunakan untuk apa? Protein digunakan untuk pertumbuhannya, ya, kemudian metabolismenya dan reproduksinya. Jadi sel itu juga bereproduksi, butuh bereproduksi, ya. Jadi kita lihat di sini. Titik-titik kecil ini yang ada di struktur satu sel struktur bakteri ini merupakan ribosom, ya. Mereka melayang-layang di sitoplasma. Jadi sitoplasma itu cairan yang bergerak bebas. Jadi mereka bergerak bebas di dalam sitoplasma ini. Mereka ada banyak. Tugasnya untuk mensintesis protein, ya. Tadi protein digunakan untuk pertumbuhan, metabolisme dan reproduksi gitu. Nah, kita lihat adik-adik, di sini ribosom terbagi menjadi dua subunit utama. Ada 50S dan ada 30S ribosomal protein, ya. Kemudian dari atas dan di bawah ini tersusun dari 23S rRNA, ya, dan 16S rRNA, ya. Jadi ribosom itu terdiri dari dua subunit utama, yang 50S tadi dan 30S tadi, ya. Keduanya ini akan saling berhubungan untuk mensintesis protein. Oke, struktur selanjutnya adalah materi genetik, ya. Tapi kalau kita lihat dari gambar adik-adik, ada yang bisa menjelaskan sebenarnya perbedaan dari materi genetik yang ada di struktur sel bakteri itu ada dua, ada DNA dan RNA. Perbedaannya kira-kira apa? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Di DNA itu strukturnya ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan di RNA ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Oke, jadi terlihat perbedaan struktur antara DNA dengan RNA. Tadi ada di apa? Di timin dan urasil. Kita lihat. Kalau di DNA, ya, kita lihat dari struktur untaiannya dulu. Kalau DNA mereka untaiannya bagaimana? Untaian? Ganda. Kalau RNA mereka untaiannya untaian? Tunggal. Kemudian dari strukturnya kita lihat. Tadi Siti Makfira sudah menjelaskan bahwa DNA itu ada yang timin. Ya, kalau RNA ada urasilnya. Oke, jadi sebenarnya fungsi dari materi genetik itu adalah kalau misalnya kita perumpamaan struktur dari tubuh kita, dia adalah otak, ya. Otak itu berfungsi untuk mengatur semua jalannya tubuh kita, semua proses metabolisme, pertumbuhan dan perkembangan semuanya, ya. Jadi kalau di sel bakteri yang jadi otaknya adalah materi genetiknya. Mereka yang berfungsi untuk mengatur sintesis protein, kemudian metabolismenya, dan lain-lain sebagainya. Yang bertugas itu adalah dua ini, DNA dan RNA. Oke, kemudian ini adalah struktur tambahan sel bakteri. Yang saya lingkari ada apa? Pilus atau pili, kemudian kapsul dan flagel. Kedua ini itu mereka ada di luar dinding sel bakteri, ya. Makanya dikatakan sebagai struktur tambahan. Fungsinya apa? Fungsinya ada yang untuk bergerak, ya, ada yang untuk sebagai sistem reproduksinya, sebagai konjugasinya mereka, penghubung antara satu sel dengan sel yang lain. Jadi ingat, ketika mereka ingin berkomunikasi juga, mereka juga menggunakan pilunya, gitu, ya, atau pili, gitu, ya. Kemudian kalau misalnya mereka ingin bergerak, mereka menggunakan flagel, ya, mereka ekornya, mereka digunakan untuk bergerak. Paham? Oke.
Kemudian struktur tambahan sel berikutnya adalah endospora, ya. Endospora ini digunakan sel untuk bertahan hidup sebenarnya. Tapi tidak semua sel itu memiliki endospora. Contohnya yang memiliki endospora adalah bacillus, ya. Ketika kita melakukan sterilisasi, pada suhu 121 derajat, itu kadang ada bakteri yang masih tumbuh, padahal itu sudah di suhu ekstrem. Kenapa? Karena mereka punya endospora. Endospora itu seperti selimut. Mereka jaket, ya. Jadi walaupun mereka sudah berada di suhu yang ekstrim, bakteri itu masih tetap hidup karena mereka punya perlindungan, gitu, ya. Sama seperti misalnya kita manusia, kalau misalnya ada di suhu yang sangat dingin, kita pasti pakai jaket. Kita punya perlindungan itu, gitu. Sama seperti bakteri, mereka juga punya perlindungannya. Selanjutnya adalah morfologi dari bakteri. Untuk materi morfologi bakteri, Ibu akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Kita akan berdiskusi, ya. Dan ini Ibu sudah sediakan satu kasus di mana ada berita yang mengatakan bahwa ketika ratusan warga Bintan menderita diare akibat krisis air bersih, ya. Untuk pertanyaannya, di sini ada beberapa warga yang ternyata diare setelah mengkonsumsi air minum isi ulang. Sama seperti pada awal, bahwa setelah sampelnya diperiksa, ternyata ditemukan koloni bakteri. Koloni bakterinya berbentuk bulat kecil berwarna krem. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, silahkan kalian berembu, ini kelompok 1, ya. Kemudian yang ini kelompok 2, dengan yang ini 4 kelompok 3, oke? Oke, silahkan coba geser kursinya, kemudian saling berdiskusi. Silahkan. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Jadi silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kita mulai di kelompok 3 dulu deh, ya. Silakan kelompok 3 menjawab pertanyaan pertama. Oke, silakan. Baik Ibu, jadi koloni bakteri itu berbentuk bulat kecil berwarna krem pada media agar yang menunjukkan ciri koloni yang umumnya berbentuk bulat. Permukaannya halus, elevasi cembung dan tapi rata. Oke, betul sekali. Jadi yang lain sepakat dengan kelompok 3 jawabannya? Sepakat. Oke, kita kunci ya. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok 2. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Oke, silakan perwakilan kelompok 2. Ya, baik. Apakah bakteri termasuk kokus atau bacil? Bakteri penyebab diare yang sering ditemukan pada air minum tercemar umumnya berbentuk bacil atau baton. Oke, semuanya sepakat? Sepakat. Oke, kita kunci ya. Oke, sekarang kita ke kelompok 1. Silakan menjawab pertanyaan selanjutnya. Kemungkinan besar diperoleh hasil gram negatif berbentuk basil. Hal ini karena banyak bakteri penyebab diare dari air tercemar termasuk kelompok bakteri gram negatif enterit. Semuanya sepakat? Sepakat. Oke, kita kunci ya. Oke, jadi semua pertanyaan sudah dijawab dengan sempurna sama adik-adik. Jadi memang betul bahwa semua bakteri yang disebutkan tadi itu termasuk bakteri yang menyebabkan diare. Itulah kenapa kita harus berhati-hati untuk minum air, jangan minum air sembarangan ya, jangan jajan sembarangan. Karena itu kita bisa saja terkontaminasi bakteri. Akhirnya kita apa? Diare. Oke, paham? Paham. Oke, jadi adik-adik, semua jawaban yang dijelaskan tadi berdasarkan diskusi itu sudah mewakili apa yang ada pada morfologi makroskopis, ya. Dari morfologi makroskopis ada yang namanya shape. Shape itu bentuknya. Ya, bentuknya ada macam, ada filamentus, ada spindle, irregular, circular, dan rhizoid. Kemudian untuk marginnya adalah bagian pinggirannya, ya. Pinggirannya ada banyak, ada entire, undulate, lobate, dan lain-lain. Kemudian ada elevationnya, tadi di kelompok 3 dijelaskan, oh ternyata ada yang flat, ya. Kemudian ada yang rise, convex, dan lain-lain. Dan size-nya, ingat bentuk bakteri size-nya dari ukuran itu ada beberapa, ada yang punctiform,
yang paling kecil, kemudian ada yang small, ada moderate, dan yang large. Ya, biasanya minuman kalau large itu gimana? Besar, ya. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada biakan yang sudah ditumbuhkan di atas media. Ini seperti bentuk apa? Bentuk telapak tangan. Kita lihat ada banyak sekali mikroba yang ada di telapak tangan kita. Walaupun dia kelihatan bersih, ya. Walaupun terlihat bersih, ada jutaan mikroba yang ada di tangan kita. Kita lihat dari bentuknya ada banyak ya. Bentuknya ada banyak. Ya, ini beda-beda. Kemudian kita lihat warnanya. Apakah semua satu warna? Tidak. Ada warna apa saja? Putih, kuning, krem, ya, ada merah juga, ada banyak ya. Itu semua sudah mewakili dari bentuk yang ini tadi. Ya, jadi semua satu telapak tangan kita ini, kalau apalagi kita tidak mencuci tangan sebelum makan. Bayangkan kalau kita tidak mencuci tangan sebelum makan, ya, ada berapa banyak jutaan bakteri yang masuk ke perut kita. Akhirnya apa? Kita akan diare. Ya, oke, paham? Oke, kemudian yang terakhir yaitu morfologi mikroskopis. Ya, morfologi mikroskopis itu ada 4 macamnya. Yang pertama kokus. Kokus artinya bulat. Kemudian ada basil. Basil itu artinya batang. Kemudian ada spiral. Dan yang terakhir vibrio. Kita lihat ya, sekilas vibrio dan basil ini terlihat seperti mirip. Tapi ingat, vibrio itu seperti melengkung. Ya, agak melengkung, agak koma. Ya. Kalau basil dia berbentuk batang sempurna, ya. Oke, jadi itu tadi materi-materi tentang struktur utama, struktur tambahan, kemudian tadi ada makroskopis dan morfologi mikroskopis. Untuk yang terakhir, silahkan adik-adik scan. Ibu sudah sediakan barcode, silahkan di-scan untuk lembar kerja mahasiswanya. Untuk LKM-nya, silahkan dikerjakan nantinya, kemudian dikumpulkan nanti di form yang sama. Paham? Oke. Sudah di-scan? Sudah. Untuk kesimpulan, sebelum kita memasuki penutup pada pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin satu orang mewakili siapa yang bisa menyimpulkan semua materi kita pada hari ini. Ada yang bisa? Oke, silahkan. Struktur dan morfologi sel bakteri merupakan dasar penting dalam mikrobiologi untuk mengenali, mengelompokkan, dan mengidentifikasi bakteri penyebab penyakit. Melalui pengamatan morfologi dan struktur sel, tenaga laboratorium dapat lebih cepat mengidentifikasi bakteri penyebab infeksi, sehingga diagnosis penyakit dan penentuan terapi dapat dilakukan secara lebih tepat. Oke, baik. Terima kasih. Oke, jadi kesimpulan yang ditarik oleh salah satu teman kalian memang betul, bahwa begitu penting kita mengetahui morfologi dan struktur dari sel bakteri. Karena itu tadi, ketika kita ingin mengidentifikasi suatu penyakit, kita harus tahu dulu, kita harus mengenal dulu mereka dari bentuknya, kemudian dari strukturnya, dan dari morfologi baik itu makroskopis maupun mikroskopisnya. Untuk tugas dikerjakan di rumah, silahkan Ibu sudah Ibu sudah menyediakan case tadi, ya. Ada satu case lagi, di mana kalian membuat makalah yang berjudul infeksi luka yang tidak sembuh akibat resistensi antibiotik. Ya, silakan dipakai buku referensi yang sudah Ibu bagikan tadi di awal, referensi utamanya. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab dari masalah tersebut. Ya, silahkan dianalisis, kemudian silahkan diupload ya dalam bentuk PDF di SPADA UIT atau Learning Management Universitas Indonesia Timur nanti ya pada bagian bakteriologi. Oke, paham? Paham. Oke, baik adik-adik. Jadi kalau tidak ada pertanyaan terkait materi hari ini dan juga tugas yang harus dikerjakan di rumah, untuk hari ini cukup sekian ya untuk pertemuan struktur dan morfologi bakteri. Untuk selanjutnya silahkan dipelajari terlebih dahulu untuk materi pertemuan ketiga. Namun pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Silahkan terus belajar dan silahkan gunakan referensi yang tadi sudah Ibu bagikan ya. Kemudian barcode-nya sudah bisa langsung di-scan nantinya. Cukup sekian, terima kasih, tetap semangat, tetap belajar, jangan pernah berhenti belajar ya. Oke? Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.